Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam musannifi hadzal kitab wa man sa'a fi tab'i wa nasrihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Faslun fit tahabbi 'alal ma'asi. Pasal menjelaskan larangan batin berupa saling menyenangi berbuat maksiat, saling mencintai melakukan maksiat. Tidak boleh, dilarang, termasuk mimba'di manhiyatin batinah. Oleh karena itu Allah berfirman, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah, wa qala innamat takhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Al-ayah Al-Ankabut. Ayat ini pernah kita bahas di bab yang lalu, bahwa Allah menceritakan tentang ucapan Nabi Ibrahim kepada para orang-orang yang berusaha terus untuk menentangnya. Maka kata Nabi Ibrahim, kalian bersekongkol untuk menentang dakwahku itu kan hanya karena solidaritas sesama orang yang tidak setuju dengan dakwah Nabi Ibrahim. Tunggu nanti di akhirat mesti kalian akan bercerai-berai. Kalau sekarang kalian kompak menentang kami, risalahnya Nabi Ibrahim itu. Maka tunggu kalau nanti di akhirat mesti tidak seperti itu. Itu ayat ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang kadang-kadang bersepakat atau sama pendiriannya memusuhi dakwah, memusuhi kebenaran dan seterusnya itu. Wa qala lan dawuh sapa Allah, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Al-ayah Al-Furqan ayat 28. Ayat ini juga demikian, ya wailata, aduh cilaka ingsun, laitani mbok menawa ingsun lam attakhid, orang ngalap, orang jaluk, orang dadekaken sapa ingsun fulanan ing fulan khalilan dadi kanca. Itu penyesalan orang ketika mereka beramai-ramai meninggalkan dakwah risalah para rasul. Kemudian ketika sudah sampai di akhirat mereka menyesal, aduh sayang, saya dulu kok tidak ikut atau tidak manut para rasul gitu. Tapi terlambat karena sudah di akhirat. Wa qala lan dawuh sapa Allah, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Az-Zukhruf ayat 67. Ayat ini ya sama-sama celaan Allah terhadap orang-orang yang senang bersepakat, saling mencintai, saling menyenangi perbuatan menentang atau maksiat pada Allah. Al-akhillau utawi pira-pira kanca akrab gitu. Yauma idzin, besok ing dalam dina kiamat iku, ba'dhum ya sebagiane akhilla li ba'din maring sebagiane iku aduwun, dadi lawan, bukan lagi teman.
illal muttaqin, kejaba wong-wong sing takwa. Jadi memang orang-orang yang suka menentang atau bersepakat melakukan pengingkaran, melakukan kemaksiatan itu biasanya kompak. Kalau di muka bumi ini atau sekarang ini kompak. Tapi kalau sudah di akhirat nanti saling terpisah. Lalu ketika diberi sanksi oleh Allah berupa siksa, lalu saling ngelokne satu sama lain. Kenapa dulu kita kok bersepakat melakukan hal-hal yang buruk? Kenapa gitu? Nah, seperti itulah. Faslun fi iradatil ma'asi. Pasal berikutnya tentang kehendak melakukan maksiat. Itu juga larangan batin. Berkehendak, ingin, itu masih ingin saja, tidak boleh. Ingin saja itu dilarang secara batinah. Jadi fi iradatil ma'asi. Kan kita sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tergiur gitu ya, tergiur atau terpancing hal-hal yang bersifat maksiat tapi dirasa enak kan itu. Kadang-kadang di hati kita muncul tak jajale gitu ya. Kita coba. Nah, kalau itu maksiat kemudian dalam hati kita mengatakan tak cobane gitu ya. Saya coba-coba. Itu sudah tidak boleh gitu. Mau melakukan atau iradah terhadap maksiat itu. Kalau ada maksiat ya niatnya ya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan atau diberi kemampuan untuk tidak melanggar itu ya, atau tidak melakukan itu. Bukan coba tak jajale kan gitu. Kalau coba tak jajale itu sudah mulai dicatat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala dawuh sapa Allah taala bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridu balik ngarepaken sapa al insanu menungso ngarepaken liyafjura drapun padha apa iki? Padha agawe durhaka sapa insan ama mau ana ing ngarepe insan. Jadi membuat apa ini? Membuat atau bersepakat atau ingin melakukan terus-menerus menunda untuk taubat gitu loh. Liyafjuro amamah itu artinya membuat durhaka, bersepakat atau menggemari atau menunda-nunda segera tidak taubat. Maunya itu terus saja karena kemaksiatan itu biasanya yang enak-enak bagi manusia, maka nanti sajalah kita nikmati dulu. Nanti sajalah kita nikmati dulu. Nanti tobatnya kan masih waktu masih panjang, apalagi masih muda gitu ya. Kalau masih muda merasa tidak akan segera mati, itu rasanya, tapi tidak tahu bahwa kematian bisa datang setiap saat. Maka bal yuridul insanu liyafjuro amamah. Mereka selalu membuat maklumat atau menunda-nunda taubat gitu. Tidak segera berhenti tapi malah ya nanti saja. Begitu itu sudah dosa gitu. Wa qala lan dawuh sapa Allah wa may yurid fihi bil hatim bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Al-Hajj ayat 25. Wa man lan sapa wae wong yurid ngarepaken sapa man fihi ing dalem fihi ini rujuke fihi fi Masjidil Haram. Bi ilhatin kelawan ngelakoni kejahatan bidzulmin secara dolim nudziku maka bokol nyicepaken sapa kita Allah hu ing man min adzabin saking siksa alimin kang pedih. Jadi barang siapa yang kemudian membuat onar, membuat kejahatan secara dolim di Masjidil Haram, itu Allah akan menimpakan siksa yang pedih. Jadi datang ke Masjidil Haram bukan untuk melakukan ibadah
di masjid, tetapi misalnya bersekongkol untuk membuat keonaran, membuat keributan, membuat hal-hal yang disebutkan di sini sebagai biilhadim bidzulmin, melakukan kejahatan. Kan dulu pernah ya orang-orang mana gitu tiba-tiba masuk ke Masjidil Haram dengan pura-pura membawa jenazah, ternyata isi jenazahnya adalah senjata, lalu kemudian menyandra jamaah haji yang ada di sekitar Ka'bah, pintunya lalu ditutup, sekian ribu orang terjebak di dalamnya. Nah, itu pernah ada sekelompok itu. Nah, mereka akan dikenai azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang merencanakan sesuatu kejahatan di dalam masjid, masih merencanakan, itu sudah mulai ditulis iradatul ma'asi. Itu artinya orang berkehendak untuk melakukan dosa, sama dengan kandungan ayat ini. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Al-ayah Al-Baqarah 235. Dawuh Gusti Allah wala ta'zimu lan aja padha netepaken sapa sira kabeh uqdatan nikahi ing akad nikah hatta yablugha sehingga habis atau tektu meka apa alkitabu kepastian ajalahu ing mangsane kitab. Ini ayat kan mengingatkan jangan menetapkan atau memilih melakukan akad nikah pada wanita yang belum habis iddahnya. Ayat ini kan mengisyaratkan ternyata janda itu kadang-kadang lebih menarik ya, apalagi zaman sekarang. Orang banyak tertarik dengan janda. Hati-hati kalau janda itu belum habis iddahnya. Maka difirmankan oleh Allah, jangan menetapkan menikahi pada janda-janda itu sebelum benar-benar habis iddahnya. Mahasiswa kita juga ada ya yang melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan iddah dan kewajiban wanita-wanita itu di dalam masa iddah, termasuk harus bisa menjaga diri dan lain-lain. Nah, biasanya laki-laki itu lalu gampang mau melanggar ini gitu loh, lalu berebut dulu-duluan gitu. Kalau ada janda lalu laki-laki itu dulu-duluan untuk mendapatkannya, itu tidak boleh sebelum habis iddahnya. Maka berkehendak untuk menikahi terang-terangan di masa iddah itu hukumnya haram gitu. Maka disebutkan dalam firman wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Yuriduna padha ngarepaken sapa wong akeh liyutfi'u untuk mematikan nurullah ing nure Allah bi afwahim kelawan ucapane wong akeh. Al-ayah As-Saff ayat 8. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man lan sapa wae wong yurid ngarepaken sapa man thawabad dunya ing pahala dunia nu'ti bakal nekaaken kita Allah hu ing man minha saking dunia. Sawabid dunya. Ali Imran ayat 145. Ayat ini juga demikian. Kalau dalam hati dan benaknya itu senantiasa yang terpikirkan itu urusan dunia, urusan duit, urusan hidup ini saja, mengabaikan akhirat, ya Allah akan memberi. Tetapi ingat ya, ancaman akhirat kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia, ya akan mendapat siksa yang pedih gitu. Maka Allah berfirman wa mayurid thawabad dunya ya nu'tihi minha. Allah mesti memberi itu apa yang jenengan
harapkan pendapatan dunia ini, tapi harus ada pertanggungjawabannya. Wa yuridul ladzina yattaquna syahawat antamilu mailan azima. Al-ayah An-Nisa ayat 27. Wa yuridulan ngarepaken sapa alladzina wong akeh yatabiuna kang padha manut sapa alladzina asyahawati ing pira-pira syahwat, keinginan, kepinginan, antamilu yen toh berpaling sapa antamilu yen toh berpaling sapa wong akeh, sapa sira kabeh mailan kelawan berpaling adiman kang saadoh-adohe. Jadi ada sekelompok orang yang selalu mengikuti karpe dhewe, mengikuti syahwat, mengikuti keinginan. Banyak orang yang selalu mengikuti keinginannya. Apa saja keinginan ia penuhi. Nah, itu sama dengan berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Oleh karena itu, bab ini dimasukkan kepada iradatul ma'asi. Orang gemar memenuhi atau melampiaskan keinginannya, biasanya dia akan sejauh-jauhnya dari hidayah gitu. Faslun fil iktisar ala iradati dunya. Pasal berikutnya mengenai larangan tidak boleh hanya menginginkan dunia dengan mengabaikan urusan akhirat. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maulur Allah, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatat dunya. Al-ayah An-Najm ayat 29. Fa'arid moko mengo sapa sira kabeh, berpalinglah atau tinggalkanlah aman saking wong tawalla kang berpaling sapa man ang dzikrina saking peringatan kita, peringatan Gusti Allah. Walam yurid lan ora ngarepaken sapa man illal hayata kejaba kauripan ad-dunya kang basa donya. Jadi dalam ayat ini kita tidak boleh mengkhususkan semua aktivitas kita tertuju hanya untuk urusan dunia. Tidak boleh. Khusus waktu itu seolah-olah memang untuk mengejar, cari duit, cari harta benda, semua waktu 24 jam. Bahkan tidur saja dengan mimpi bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Begitu itu tidak boleh. Bagi orang muslim, bagi orang mukmin harus imbang antara berkeinginan untuk berbuat di dunia ini dan mempersiapkan diri hidup untuk kehidupan di akhirat. Kalau ada orang yang hanya memikirkan dunia saja, hanya memikirkan duit saja, fa'arid, dawuh Gusti Allah, fa'arid, kita mesti harus meninggalkan orang itu. Kita tidak bisa berteman dengan orang yang pikirannya hanya dunia saja. Kita tinggalkan teman yang seperti itu, karena akan mudah menjangkiti kita juga. Man qasara bi iradatihi ala dunya, dawuhnya Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, man utawi wong qasara kang mbatesi sapa man bi iradati kelawan karepe man ala dunya mligi kanggo urusan donya, ya lam yukhlit illa ilaiha, lam yukhlit maka ora cenderung sapa man illa ilaiha kejaba maring donya. Kata Imam Izzuddin, hasil penelitian beliau, kalau ada orang yang hanya punya keinginan hanya untuk urusan dunia saja, ya duit, ya harta benda, ya macam-macam yang urusannya dunia, orang itu akan selalu
habis waktu dan pikiran dan kekuatannya untuk itu. Tidak akan pernah beranjak. Kama annaman kosoro ya, kama annaman koyok dini sedune wong kosoro kang batesi sapa man iradatahu ing karepe man alal akhirat ing atase akhirah lam yakbal illa alaiha. Begitu juga kalau orang itu membatasi kehendaknya itu untuk akhirat, maka dia akan selalu menetapi urusan akhirat. Jadi kan terserah Anda, terserah kita. Kalau kita sekali lagi orientasi hidup ini hanya untuk urusan dunia saja, maka kecenderungannya ya orang itu mesti ke dunia semua. Standarnya itu, apa-apa ukurannya dunia. Sebagaimana juga ketika ada orang membatasi orientasi hidupnya untuk akhirat, maka dia akan selalu mengukur segalanya dengan ukuran akhirat. Nah, kita diuji untuk itu. Kalau urusan orientasi hidup itu untuk dunia, itu termasuk larangan yang batinah. Sekali lagi faslun, satu lagi faslun fil israr ala dzunub. Pasal lagi melarang israr ala dzunub, berketetapan hati untuk terus melakukan dosa. Lah iya, sesuatu yang dosa, tapi karena enak dan kemudian ketagihan, itu lalu inginnya itu terus melakukan itu. Berketetapan hati untuk berniat terus-menerus melakukan maksiat itu dilarang. Nanti kan kalau orang terus-menerus pikirannya kan enak ya, misalnya ya apa saja ya, mulai urusan bisnis misalnya, bisnis dengan ada keharaman di dalamnya, tapi kan menguntungkan. Nah, itu enak kok ini menguntungkan, padahal itu ada haramnya. Lalu karena menguntungkan lupa keharamannya itu. Wah, ini dosa kalau kita terus-menerus begitu. Harus ditanamkan kesadaran, oh ini dosa loh, oh ini maksiat loh, maka kita berhenti gitu. Maka kita tidak berniat lagi untuk terus melanjutkan. Kalau ada niatan untuk terus melanjutkan kemaksiatan, maka itu sudah dicatat oleh Allah sebagai sebuah dosa. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, wa kanu yusirruna 'alal khingsil 'azim. Shadaqallahul azim. Al-Waqiah ayat 46. Wa kanulan ono sapa ashabus simal. Ashabus simal itu kan orang-orang yang bagian orang-orang yang gemar maksiat tadi, gemar melanggar tadi, gemar melakukan dosa tadi. Yusiruna ikut terus-menerus ngelakoni alal khingsi ing atase dosa al azim kang gede gitu. Ada sebagian orang atau umat manusia yang di dalam Al-Qur'an disebut ashabus simal, lawannya adalah ashabul yamin kayak gitu. Kalau dalam bahasa bebasnya ya ashabus simal itu golongan kiri. Nah, golongan kiri itu selalu saja terus-menerus melakukan dosa-dosa besar gitu. Dalam politik juga begitu. Kalau politiknya kemudian berisi sesuatu yang berdosa dan itu kemudian merasa diuntungkan dan itu diterus-teruskan, wah itu termasuk golongan ashabus simal. Jadi ada sanksi yang besar itu. Yusirruna 'alal khingsil 'azim. Wa qala lan dawuh sapa ta'ala wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Shadaqallahul azim. Al-A'raf ayat 202. Wa ikhwanuhum utawi pira-pira kancane wong-wong fasik, wong-wong kafir fasik iku yamuddunahum padha apa ini? Yamuddunahum padha ndawakaken sapa ikhwan
hum ing fasik fil ghayyi ing dalam masalah-masalah kesesatan. Sumala yuksirun mongko nuli ora apa iki sumala mongko nuli ora gelem mandek gitu. Jadi kegemaran orang-orang fasik itu memang kadang-kadang selalu begitu. Maunya itu terus menikmati kefasikannya dan tidak mau berhenti. Ya kata orang kita itu kalau sudah ketagihan itu apapun lalu kemudian dilakukan. Dinasihati pun juga tidak mudah tuh. Jarang yang bisa menerima peringatan dari teman-teman sendiri gitu. Karena keasikan gitu. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala lan dawuh sapa Allah wa lam yusirru lan ora nerusaken sapa muttaqin alama ing atase perkara fa'alu kang nglakoni sapa muttaqin wa hum khale utawi muttaqin iku ya'lamun padha ngerti. Nek tandane wong takwa muttaqin itu dhek gak gelem nerus-nerusne kelakuan yang jelek itu, tidak mau terus menerus asik, tidak mau asik melakukan salah. Kalau orang muttaqin itu tuh maunya ya berhenti, ngerasa kalau ini dosa berhenti. Ya misalnya panjenengan meyakini nek misalnya ini kredit mengkredit atau urusan dengan bank, terus jenengan yakin nek itu ada unsur ribanya, ya harus sadar, oh itu ada ribanya, kalau bisa ya cari yang bank syariah kan gitu. Kayak kampus kita kan urusannya sekarang dengan bank syariah itu dalam rangka ingin berhenti dari keterlibatannya dengan urusan riba, kan gitu. Fil israr ala dunub gitu, paling tidak ada niatan seperti itu. Bagi yang berkeyakinan kalau bank konvensional itu dikategorikan riba lah, bagi yang menganggap itu mubah ya tentu mubah gitu. Tapi kalau bank syariah kan jelas ada Dewan Syariah Nasional yang mengawasinya, ya jelas benar syariah kan gitu. Nah kalau bisa kita dalam hal bertransaksi dengan perbankan ya gunakan bank syariah Indonesia gitu lah. Saya bukan promosi BSI ya, tapi paling tidak umat Islam harus begitu. Jadi tidak al-israr ala dzunub gitu. Ya sama dengan pakaian toh. Wanita-wanita kita, mungkin juga anak dan keluarga kita, kan ada yang berpakaian mungkin belum bisa menutup aurat keseluruhan. Ya kita usahakan sebisa mungkin berganti. Dalam bahasa sebelah itu hijrah lah, ya. Berganti pakaian yang menutup aurat. Jangan bangga dengan pakaian yang terbuka dan terus-menerus senang dilakukan, jangan. Harus berusaha untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat. Al-israru utawi terus-menerus ala dzunubi ing atase nglakoni dosa iku ya ja'alun dadekaken apa al-israr saghira ing dosa cilik kabira ing dadi dosa gedhe fil hukmi dalam hukum wal ismi lan dosa. Terus menerus menekuni perilaku dosa itu kan seolah-olah membiasakan dosa-dosa kecil itu bisa jadi besar baik dalam kapasitas hukumnya maupun kapasitas dosanya. Jadi di dalam kewajiban itu juga ada peringkat namanya dzaruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Di dalam dosa juga begitu, ada dosa tahsiniyah, lalu meningkat sedikit dosa hajiyah, lalu dosa yang besar, dosa yang dzaruriyah. Contohnya misalnya ghosab, misalnya memakai sandal teman bukan miliknya, sandal teman dipakai, itu kan ghosab. Ya dosa tapi kan ringan,
Soalnya engko njaluk ridhone ya oleh. Tapi nek terus menerus senengane gosop, senengane nganggo sandale kanca, nganggo sepatune kanca, suwi-suwi iso pindah menjadi dari gosop menjadi mencuri. Hanya dengan niatan. Kalau dalam hukum itu dibatasi. Kalau masih gosop, itu hukumnya hanya balekno, kembalikan, selesai. Tapi kalau dalam hati kemudian merasa, bae sepatune enak punya temannya itu loh, bae enak terus gak usah tak balekno ae. Itu naik menjadi pencuri. Maka ketika bukan hanya sepatu, tapi naik kepada yang lebih besar lagi. Kayak korupsi titik-titik itu loh. Alah saiki rapopo ki gitu. Nah, suwi-suwi rada gede gitu. Wah, suwi-suwi kabeh dikorupsi. Nah, itu al-israr ala dzunub yaj'alu saghiraha kabiraha fil hukmi wal ismi. Dawe Sayyiduddin begitu. Maka jangan menganggap dosa kecil itu kecil risikonya. Kalau terus-menerus jadi besar. Ya sob, ya podo karo kita ya. Laki-laki dan perempuan itu kan nyawang lawan jenis itu kalau pertama kan dimakfu toh. Tapi kalau kemudian setelah saling menatap lalu ada ketertarikan, kemudian dilanjut dengan dicari, dilanjut dengan ketemu dan dilanjut terus, lah itu akan jadi besar. Gitu ya. Famadzannu bil israr ala kabiriha. Dosa kecil yang dibiasakan terus-menerus akan jadi dosa besar, apalagi yang kemudian dosa besar itu dilakukan terus-menerus. Ya Masya Allah tentu akan besar resikonya. Famadzannu bil israr ala kabiriha. Mugi-mugi kita sedaya diberikan kekuatan dalam hati kita, tidak sama sekali untuk membiasakan dosa-dosa yang kecil itu tadi. Ya dosa kecil ya kadang manusia lupa kita lakukan, tapi ya sudah berhenti di situ, tidak bisa dilanjut atau tidak perlu dilanjut. Kalau dilanjut bisa jadi dosa besar dan itu sudah biasa. Setan itu bukan main pinternya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan diikuti langkah-langkah setan. Langkahnya itu loh, jangan diikuti karena setan sudah punya skema. Seseorang yang begitu diberi kesempatan melakukan dosa kecil, ndak apa-apa, pisan wae loh, ora apa-apa gitu ya. Setan bisa juga 2 kali ndak apa-apa. Wah, ndak apa-apa. Terus suwi-suwi kan. Nah, gitulah. Maka kita diberikan, mudah-mudahan diberikan kehati-hatian dalam diri kita untuk tidak membiasakan perbuatan-perbuatan yang salah. Faslun fi karahatil Quran wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jamil ahwali wal ahwad wa tawaddilana bi ajma'il hajat wa tutahhiruna bi min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha inda arad darajat wa tuballighuna bi asyraf ayat min jami'il khairati fil hayati wa tamamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Shallallahu